Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Pasukan perlawanan melakukan balas dendam terhadap pasukan pertahanan Israel atau IDF yang telah menyerang Rafah beberapa waktu lalu. Dalam operasi balasannya, pasukan perlawanan menembaki pos komando Karam Abu Salem pada Minggu 5 Mei. Imbas serangan tersebut tercatat ada sekira 15 tentara yang tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, pasukannya diberondong serangan saat berada di pos komando Karam Abu Salem. Imbas serangan tersebut, Zionis mengakui 3 tentaranya tewas. Selain itu, 12 tentara lain yang tergabung dalam Batalion 931 juga dilaporkan kritis seusai ditembak peluru pasukan perlawanan. Pasalnya, 2 tentara yang terbunuh itu tercatat sebagai pasukan dari Batalion Sheikh di bawah Brigade Givati. Sedangkan tentara ketiga yang tewas bertempur dengan Batalion 931 di bawah Brigade Nahal. Menurut sumber dari perlawanan, pertemuan yang menjadi sasaran tersebut bertanggung jawab atas agresi terhadap kota-kota di Rafah dan termasuk militer Israel dan perwira Shin Bet. Amerika Serikat untuk pertama kalinya menghentikan pengiriman amunisi senjata ke Israel. Dikutip dari Amerika Axios pada Minggu 5 Mei, informasi tersebut berasal dari 2 pejabat Israel. Padahal selama ini Amerika Serikat selalu mendukung agresi Israel di Gaza yang menewaskan puluhan ribu korban jiwa. Kini pertahanan Israel pun semakin runtuh. Axios berpendapat bahwa langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan di dalam pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, sehingga mendorong para pejabat Israel untuk mencari kejelasan mengapa pengiriman tersebut tertunda. Diduga alasan Biden menghentikan pasokan senjata lantaran tak disetujui rencana Israel menyerang kota Rafah di Gaza Selatan. Menteri Amerika Serikat Antony Blinken telah memperingatkan Israel untuk tidak bertindak lebih jauh. Namun Netanyahu tetap bersikeras akan melakukan invasi besar-besaran di Rafah dalam waktu dekat. Hal inilah yang disinyalir membuat hubungan Amerika Serikat dan Israel retak. PDIP tengah mempersiapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau dikenal sebagai Ahok untuk maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Sumatera Utara 2024. Dilansir dari tribuntrans.com, dikabarkan tujuan PDIP mengusung Ahok di Pilgub Sumut untuk memutus politik dinasti. PDIP telah membuka penjaringan pendaftaran calon bupati, wali kota, dan gubernur mulai Senin 3 April hingga Senin 20 Mei. Kemungkinan Ahok diusung PDIP di Pilgub Sumut diungkap oleh politisi PDIP Sutrisno Pangaribuan. Menurut Sutrisno, Sumut sudah selayaknya dipimpin sosok yang berani melawan mafia. Menurut Sutrisno Pangaribuan, Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, anggota DPR RI terpilih, Bupati Samosir, kandidat potensial sebagai cagup. Namun Rapidin Simbolon belum menyatakan keinginan kesediaan maju dan mendaftar. Karena itu, dirinya meyakini mantan komisaris utama Pertamina itu memiliki kans besar untuk menang di Pilgub Sumut 2024. Dirinya juga melihat daftar kandidat dalam bursa Cagup Sumut. Ia meyakini Ahok bisa menciptakan sejarah dengan memenangkannya. Brigade Al-Qassam diam-diam meluncurkan roket berjenis Rajum pada Minggu 5 Mei. Serangan itu menyasar pos pasukan pertahanan Israel atau IDF di persimpangan Kerem Shalom, bahkan menyebabkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Lantas hebat apa roket Rajum Hamas yang mampu melumpuhkan Israel dalam sekejap? Diketahui Hamas sudah menggunakan roket berjenis Rajum ini sejak operasi Badai Al-Aqsa dimulai. Kemampuan roket Rajum bisa menembakkan roket dengan sangat cepat dan beruntun. Oleh karena itu, tak heran Iron Dome Israel sulit mencegah roket Rajum Hamas. Sebagaimana diketahui, militan Hamas memiliki berbagai jenis senjata untuk menargetkan pasukan Israel, salah satunya rudal Rajum.
Dalam video yang dirilis Hamas di Telegram pada Kamis 2 Mei, rudal tersebut disiapkan untuk menyerang pasukan Israel di dekat Kibbutz Holeit. Pakar urusan perlawanan Palestina, Hani Al-Dali, percaya bahwa operasi tersebut membawa pesan penting bagi pendudukan Israel. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Prabowo Subianto ketika nantinya ditetapkan sebagai Presiden terpilih 2024-2029. Luhut meminta Prabowo tidak membawa orang toksik atau bermasalah ke dalam kabinetnya. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Jakarta Future Forum Blue Horizon Green Court di Jakarta pada Jumat 3 Mei. Hal ini agar tidak ada pihak-pihak yang menghambat kemajuan program kabinet Prabowo. Seperti yang diketahui, orang toksik bisa menghambat kemajuan program kabinet karena tidak sejalan dengan visi dan arah yang telah ditetapkan. Pesan Luhut itu untuk menekankan mengenai pentingnya kesatuan demi kepentingan bersama. Terkait hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan pesan dari Luhut bakal dipertimbangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dasko menilai pesan Luhut tersebut merupakan sebuah bentuk saran kepada Prabowo yang tidak perlu dipermasalahkan.